of knowledge, proses transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada murid begitu. Nah, sesungguhnya tugas guru itu bukan itu gitu. Maka dari itu ketika untuk mencetak menjadi guru itu diperlukan persiapan yang matang, diperlukan proses yang betul-betul siap sejak dini. Ya, maka dari itu dihidupkannya kembali sekolah kejuruan pendidikan itu menjadi penting adanya. Bila Ibu katakan guru melakukan transfer of knowledge, sebenarnya guru tidak ingin seperti itu, tapi dipaksa oleh sistem. Sebutlah misalnya karena ada ujian nasional, gitu ya. Sebutlah karena ada target-target tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya ada juga yang dibuat oleh mereka sendiri, target kecakapan minimal atau standar kelulusan gitu. Bagaimana merespon itu? Oke Bu, kita juga ada Pak Ruli sudah datang, mungkin kita undang untuk masuk bersama juga. Pak Ruli silakan masuk untuk langsung membantu Ibu, membantu Bu Reni. Silakan dari tim pemenang Prabowo Hatta, silakan. Ya, jadi saya lanjutkan. Ada nih ngomongnya. Teman saya di komisi. Ini reuni komisi 10 semua di sini. Iya, saya kira begini ya, Prof. Justru hal-hal yang tadi dikeluhkan, yang tadi disampaikan oleh Prof, justru nanti dalam melakukan reformasi pendidikan itu menjadi bagian item ya, akan kami reformasi begitu. Kenapa kami nyatakan reformasi pendidikan? Karena ada beberapa dalam proses pendidikan ini, dalam sistem pendidikan ini yang justru tidak berjalan seperti seharusnya begitu. Mohon maaf misalkan, bagaimana hari ini di pendidikan di Indonesia terlalu menitik beratkan kepada aspek kognitif saja, sementara aspek kognitif pun itu prioritas kepada aspek tertentu saja, misalkan yang sifatnya matematis gitu ya. Sementara aspek-aspek yang sifatnya linguistik, yang sifatnya interpersonal kan tidak tereksplor dengan baik. Maka dari itu di Indonesia anak-anak ini dipaksa menjadi kamu menjadi anak pintar kalau matematikanya bagus, kamu anak pintar kalau biologinya bagus, tapi dia tidak mengatakan anak cerdas ketika dia pintar nyanyi gitu. Ketika tidak dikatakan anak cerdas, ketika dia pintar pidato begitu. Saya kira seperti itu. Oke, saya ke Pak Nulis berikutnya, silakan Ibu. Ibu Retno. Tadi tim Jokowi misalnya menyatakan revolusi mental, kemudian tim Prabowo Hatta mengatakan reformasi pendidikan ya, tadi penguatan sumber daya manusia. Sementara kondisi pendidikan kita 10 tahun terakhir itu kalau pakai asesmen internasional kita semuanya jeblok, mulai dari kualitas rendah pada siswa, dibuktikan asesmen TIMSS maupun PISA yang kita berada sebagai nomor buncit. Kemudian yang kedua adalah kualitas guru yang rendah, itu dibuktikan oleh risetnya World Bank. Kita urutan ke-12 dari 12 negara Asia. Kemudian yang ketiga adalah sistem pendidikan yang buruk, di mana Indonesia tahun lalu urutan ke-39 dari 40, sekarang urutan 40 dari 40 gitu. Dengan kondisi kita yang seperti ini, sebenarnya langkah apa pada kedua hal untuk menyelamatkan kondisi ini? Kan sakit parah nih, siswanya buruk, gurunya rendah kualitasnya, ditambah lagi sistem pendidikannya pun buruk. Apa langkah yang sebenarnya mau dilakukan? Karena kalau bicara revolusi mental dan reformasi pendidikan ini kan masih terlalu umum. Oke, Pak Ruli silakan, karena baru datang kita kasih kesempatan. Maaf ya, memang Jumat biasalah. 3 hal yang penting kan, accessibility, keterjangkauan sama mutu ya. Yang kita tahu anggaran pendidikan 20%, kalau 1.800 triliun APBN itu 300 triliun lebih ya. Yang jadi perkara adalah kita belum bisa manfaatkan 300 triliun itu sepenuhnya untuk program pendidikan. Jadi kalau kita bicara akses, kuncinya adalah bagaimana membuat semua anak yang nggak mampu bisa sekolah. Makanya ada pendidikan 12 tahun gratis. Ini program dari Prabowo Hatta juga yang sekarang sudah kita galakkan juga di Komisi 10 ya. Siapapun jangan karena masalah ekonomi dia nggak bisa sekolah. 12 tahun sudah insya Allah ya harus bisa. Itu akses. Yang kedua, akses kedua adalah semua sekolah SD, SMP, SMA harusnya mempunyai infrastruktur yang memadai semua. Memang kita harus tes di mana? Di ujian nasional. Mau nggak mau Pak, UN itu menjadi sarana juga untuk melihat mana yang di bawah standar. Dan di situ intervensi pemerintah dengan APBN. Walaupun UNnya kemudian curang. Sebentar. Memang kebutuhan daripada sekolah bagus itu yang ketiga nanti saya mau sebutkan, bahwa gedungnya, sarananya harus ada dulu dan memadai. Dari mana dia tahu? Dari UN ya. Yang ketiga tentu keterjangkauan ini dari biaya pendidikan tadi ya. Kalau bisa memang semua dapat pendidikan 12 tahun gratis dan kemudian bisa meneruskan ke pendidikan tinggi. Yang terakhir mutunya ini guru, yang tadi dibahas guru ya. Guru ini sekarang kita berikan tunjangan sertifikasi, tetapi mungkin sistemnya kita rubah sedikit nanti. Ada
kontrol insentif sehingga ini berdampak pada mutu pendidikan. Baik, ada kontrol insentif. Bapak Mas Hanif, Bang Miing, kami persilakan untuk menjawab setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Lawan Bicara. Kembali di Lawan Bicara, siapa peduli guru? Tadi kita sudah mendengarkan paparan dari tim Prabowo Hatta. Langsung saja dari tim Jokowi JK, mungkin juga dari tadi kita lihat program-programnya, sebenarnya Pak Jokowi juga memiliki program yang sama ya. Kalau kita sudah jalan, bukan akan. Sudah jalan? Nanti saya jelaskan. Ya. Oke, silakan. Tanggapannya bagaimana? Karena sudah ada yang sudah jalan itu seperti apa, Mas? Yang sudah dibuktikan oleh dari capres Anda. Oke, terima kasih. Ini pertama kalau kita bicara soal pendidikan secara keseluruhan ya, kalau yang menjadi concern utama kami, perhatian utama kami adalah terkait dengan soal pendidikan karakter yang disebut Kang Miing tadi sebagai revolusi mental itu. Nah, kenapa karakter menjadi penting? Karena fakta di lapangan kita ini punya banyak orang pintar, kita punya banyak orang yang terampil, tetapi pintar tapi koruptor, ya kan, pintar tapi kemudian tidak jujur, ya kan, cerdas tapi kemudian tidak punya nasionalisme. Ini kan problem-problem mendasar kita. Nah, kita ingin membenahi itu semua melalui sebuah sistem pendidikan yang lebih baik. Nah, salah satu kunci di dalam sistem pendidikan itu adalah soal guru, karena titik tolaknya kita melihat di situ. Nah, oleh karena itulah maka kita ke depan ini berusaha bukan saja misalnya untuk memastikan bahwa akses pendidikan untuk anak-anak didik kita ini semuanya bisa mendapat akses pendidikan yang memadai. Di antaranya misalnya yang nanti menjadi komitmen kita adalah kita akan mendorong adanya undang-undang wajib belajar untuk yang bebas bayar dan segala macam itu untuk 12 tahun ya. Ini akan kita inisiasi menjadi undang-undang. Terus juga nanti untuk memastikan soal bagaimana proses pendidikan guru ini bisa menjadi lebih baik, peningkatan kompetensi guru. Kalau kita berkaca misalnya negara lain, Finlandia misalnya yang dianggap sebagai sistem pendidikan terbaik di dunia, proses rekrutmen, proses pendidikan, pembinaan, penempatan guru, penyebaran, nah ini sudah sangat bagus dan kita memang memiliki konsep yang lebih rinci mengenai soal bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas guru, mendistribusikan guru dan sekaligus menjamin kesejahteraan guru, baik guru-guru yang sudah PNS ya kan, maupun juga guru-guru yang sekarang ini belum menikmati tunjangan yang memadai seperti guru honorer, guru swasta. Nah, ini salah satu keberpihakan Kongres Joko Widodo adalah kepada guru-guru honorer ini ke depan agar mereka ini bisa bekerja dengan lebih nyaman, lebih baik. Tentu mereka harus kita support terus. Tadi untuk menambahkan guru-guru yang berkualitas. Misalnya tadi kalau kita melihat track recordnya Jokowi di Jakarta sendiri kan dulu pernah ada lelang kepala sekolah ya, Bu ya. Untuk guru-guru berkualitas. Saya kira Andin, mohon maaf saya potong ya. Bahwa Jokowi tadi yang dikatakan oleh saudara Hanif tadi, bahwa dia secara portofolio sudah membuktikan di Jakarta paling tidak menjadi pencontohan dengan Jakarta Pintar, dengan lelang kepala sekolah. Ternyata sekarang hasil lelang itu, walaupun dia menentang dari permen tentang pengangkatan kepala sekolah, ternyata hasilnya menjadi lebih kreatif, lebih bertanggung jawab, lebih bermutu kepala sekolah. Oke. Itu satu, sudah dibuktikan. Kemudian juga penanggulangan guru honor dan guru bantu, jelas lebih baik di Jakarta. Guru di Jakarta lebih baik. Apalagi kalau dia misalnya memegang secara nasional punya kebijakan yang lebih luas. Maaf Pak Deddy, apakah pengalaman Jakarta cukup untuk mengatasi problem negatif pendidikan Saya nasional? kira memang tidak sama secara geografis. Justru ketidaksamaan itulah. Mengapa kebijakan ini harus secara nasional? Karena apa? Di dalam salah satu visinya dan pendidikan menjadi salah satu prioritas dari 9 prioritas Jokowi JK. Mengapa? Jakarta ini Jokowi tidak ingin menyamakan penyeragaman dan pemerataan, justru memberikan perilaku yang berkeadilan. Jadi termasuk mereview kembali kebijakan ujian nasional sebagai alat kelulusan nanti. Artinya bahwa ini harus menjadi prioritas. Baik, kenapa? Karena kalau kita mengacu kepada 8 standar pendidikan di kita, ini yang disampaikan Pak Ruli belum tercapai akses, bahkan standar pelayanan minimum saja belum tercapai. Nah, bagaimana ujian mau sama dari Sabang sampai Merauke sementara standarnya tidak sama. Oke, baik. Pak Ruli, Bu Reni tadi sudah ada nih. Oke, sudah terlihat track recordnya sudah jelas untuk peningkatan kualitas dari guru sendiri. Bagaimana dari capres Anda? Begini. Yang pertama, saya harus menyampaikan tidak relevan ketika membahas konteks pendidikan nasional dicontohkan dalam konteks Jakarta. Mohon maaf, pasti relevan banget dong. Mohon maaf, sebentar begini. Tidak bisa. Di Jakarta itu yang namanya honor daerah.
Sementara di daerah lain ada namanya GBDP, guru bantu di daerah terpencil. Itu beda gitu. Jadi dari sisi sumber dananya pun berbeda gitu ya. Sekarang penghasilan di Jakarta berapa beda? Dibandingkan dengan daerah-daerah terpencil sama tidak? Tidak gitu. Maksud saya begini, mohon maaf saya hanya supaya kita arif dan bijaksana begitu. Ini Jakarta ini, mohon maaf kita punya luas wilayahnya 5 juta kilometer kurang lebih luas kita. Menjadi negara terbesar keempat di dunia. Kita memiliki murid ini hampir 50,5 juta siswa. Kita memiliki mahasiswa hampir 5,8 juta mahasiswa. Kita punya guru yang tersebar di seluruh Indonesia hampir 2,9 juta. Di mana 2,1 juta guru sudah PNS dan hampir 900.000 ini masih honor yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam konteks ini Prabowo justru ingin memprogramkan di dalam kurun 5 tahun akan dilakukan pengangkatan hampir kepada 800.000 guru honorer yang tersebar di seluruh Indonesia. Langsung pengangkatan 800.000 guru honorer. Ya, sebagai sebuah retorika dari program politik itu gagasan boleh saja menyenangkan ya, buat didengar enak. Bukan retorika karena ini ada rasionalisasinya. Jadi begini. Silakan Pak, disambut aja Pak, disambut Pak. Silakan. Begitu Pak. Saya ingin bicara soal best practices ya, soal apa yang sudah success story, cerita keberhasilan Jokowi dalam soal pendidikan ini di Solo, di Jakarta. Saya ingin mengatakan bahwa ini bukan hanya relevan tapi sangat amat relevan. Ya kan? Karena apa? Karena ini sudah ada record yang baik bagaimana sebagai pimpinan kepala daerah Pak Jokowi sudah membuktikan soal tadi yang disebut misalnya oleh Bu Reni misalnya soal reformasi pendidikan. Pak Jokowi itu sudah melakukan misalnya dengan lelang jabatan kepala sekolah di Solo. Terus kemudian bagaimana misalnya reformasi dinas pendidikan. Ketika tadi ada Bu Retno tadi sempat nyinggung bahwa ada kasus-kasus seperti korupsi tunjangan misalnya yang dipotong-potong oleh dinas pendidikan itu dalam kasus di Solo misalnya itu sudah langsung dipecat ketika ada masalah itu. Jadi terbukti ini kita sudah melakukan mungkin ya pelaksanaan DKI itu melanjutkan Fauzi Bowo punya program itu. Jadi begini, saya ingin mengatakan bahwa kita memang masih kurang seperti tadi Ibu mengatakan memang bagaimana upaya ke depan pelaksanaan yang kita akan lakukan jelas sekali ada bagaimana membuat anak-anak didik ini mendapatkan pendidikan dari para pendidiknya dan pendidiknya selain jumlahnya cukup dan mutunya baik. Nah, salah satu yang menjadi kunci kita adalah kurangnya guru yang menyebar merata. Memang sekarang ini otonomi pendidikan ke bawah itu menghambat ya, karena ada daerah yang padat guru, ada yang kurang guru, dan akhirnya yang kurang guru menciptakan guru baru dengan honorer, makin banyak guru honorer, dan akhirnya gaji mereka kecil, ngajar juga. Nah ini kita mau coba nanti berpikir bagaimana untuk supaya guru ini menjadi satu profesi yang harusnya terpusat, sehingga kalau ada guru yang kurang di tetangganya, dari wilayah administrasi tetangga bisa ngirim ke sana tanpa harus guru baru. Ini salah satu ya. Konsepnya jadi guru terpusat, Bu. Ya. Nanti. Sebentar, belum selesai. Oke, sedikit saja Pak sebelum saya harus itu baru administratifnya ya. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa guru itu diberikan tunjangan yang cukup ya, dengan 4 juta paling tidak rupiah ya per tahun tunjangan profesi yang kita usahakan dari Prabowo Hatta ini supaya di samping jumlahnya naik tapi kontrol guru terhadap mutu pendidikan tadi melalui sistem skor ya, sehingga guru yang tidak kerja baik kelihatan bedanya sama guru kerja baik. Nah ini yang penting juga ya. Mutu pendidikan betul-betul baik. Sudah kelihatan dari Bu Retno ataupun Profesor Karim ingin langsung menembak pertanyaan, tapi setelah tahan dulu Bapak Ibu, setelah jeda pariwara berikut ini lawan bicara akan segera kembali. Tadi kita sudah dengarkan dari tim Prabowo Hatta ya soal peningkatan kualitas guru, kemudian juga meningkatkan tunjangan. Nah, bagaimana Anda melihat ini, cukup nggak dengan segitu aja? Kalau soal tunjangan ini kan kita ini nggak bisa ngawur misalnya mikir tunjangan. 4 juta itu kelihatannya kalau dibunyikan besar, tapi itu ada aturannya sendiri dalam undang-undang guru dan dosen itu sudah diatur satu kali misalnya gaji pokok. Nah itu artinya kan nggak bisa misalnya naikin asal naikin begitu saja. Itu yang pertama. Yang kedua ada rasionalisasinya Pak ketika muncul. Saya jelaskan dulu bahwa kunci utama di dalam upaya untuk memastikan bahwa
proses pendidikan ini berlangsung baik, itu tadi sudah disampaikan juga, kuncinya bukan hanya sekedar misalnya jumlah tunjangan yang diperbesar, tetapi ngirimnya setahun sekali atau 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, bukan itu. Jadi apa solusinya kalau dari kalian? sebuah kebijakan yang komprehensif, ya kan, komprehensif. Bagaimana misalnya kualitas guru, bagaimana kemudian mutu lembaga pendidikan yang memproduksi dalam tanda petik ya, LPTK-nya ini diperbaiki. Sekolah guru istilahnya ini harus menjadi profesi guru harus menjadi profesi yang favorit lah, yang misalnya nggak boleh kalah misalnya dengan fakultas kedokteran, dengan fakultas-fakultas yang lain. Ini kan menjadi penting. Jadi harus dibangun pride, bukan hanya sekedar soal gaji. Kalau soal gaji kita pasti juga akan meningkatkan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang penting, yang kalau bicara soal gaji dan penghasilan itu, yang paling nggak jelas selama ini justru guru honorer, guru bantu itu nggak jumlahnya besar, ya kan? Ini yang harus memperoleh komitmen juga. Mungkin gitu. Saya ingatkan lagi pada saat saya menjadi ketua Panja Guru Honorer, ingat ya Nying ya, kita mencoba untuk 2 pendekatan. Pendekatan satu nggak bisa semua diangkat jadi PNS kan. Nah, kesejahteraan yang kita lakukan ini yang belum keluar mungkin. Tapi tadi Bu Reni bilang mau angkat jadi PNS, sementara Anda bilang nggak bisa katanya. Ini yang sudah terjadi. Ya. Jadi yang namanya pendekatan kesejahteraan itu adalah dari kesejahteraan gaji. Itu yang kita maksud 4 juta itu rata-rata. Bukan semuanya sama. Diperhatikan juga dengan gaji pokoknya pasti ya. Tapi gaji minimal 4 juta itu sekarang 2 juta kan penerimaan guru. Oke, silakan jadi begini, betul. Mohon maaf ketika kami berkapasitas sebagai anggota DPR RI, kami 2010 pernah 4 hari 4 malam mengklasifikasi jenis-jenis guru honorer. Maka kemudian muncullah 3 klasifikasi guru honorer. Yang pertama kategori yang tercecer, yang sekarang sudah selesai diangkat. Yang kedua ada kategori 1. Kategori 1 itu guru yang diangkat oleh pemerintah, kemudian digaji oleh pemerintah, tapi ditugaskan di sekolah negeri. Kemudian yang kedua, guru yang diangkat oleh pemerintah digaji beri honor oleh pemerintah, APBN, APBD, maksudnya digaji dari anggaran, maksudnya bahasanya digaji dari dana APBN atau APBD, tetapi bertugas di swasta begitu. Itu masuk kategori 2. Dan kategori 1 sekarang sudah sebagian diangkat, kategori 2 sekarang dalam proses. Total general hari ini guru honorer dari mulai daerah tertinggal dan segala macam itu sekitar 900.000. Total general, persisnya tentu ada buntutnya begitu. Nah, ini dalam 5 tahun ke depan oleh Pak Prabowo dan Hatta ini akan diangkat, diprioritaskan. Pak Ruli bilang nggak mungkin diangkat loh tadi sebagai ketua. Pak Ruli mengatakan asbabun nuzul munculnya 900.000 itu dulu begitu, sebagian sudah diangkat begitu. Yang sekarang yang tersisa ini dalam kepemimpinan Pak Prabowo 2014-2009 ini mau dibereskan begitu. Nah, itu yang bisa dibereskan juga nggak nantinya dengan tim Jokowi JK? Ini kan soal anggaran. Jadi kita nggak bisa main-main misalnya dengan anggaran. Jadi hanya misalnya seolah membuat rakyat itu senang mendengar angka-angka. Begini, kalau bicara anggaran, ini bicara political will. Nanti silakan saya dibantah, tapi saya selesaikan dulu. Jadi 20% anggaran pendidikan kita saja, ini kan selama ini sudah banyak yang kesedot ke gaji guru misalnya kan. Jadi kita nggak bisa misalnya dengan serta-merta langsung naikin ya kan tanpa melakukan rasionalisasi yang benar. Nah, kalau kita adalah mendudukan porsinya itu sesuai dengan undang-undang saja, karena sudah dijamin undang-undang dosen dan guru. Jadi artinya guru kalau misalnya itu diimplementasikan dengan baik undang-undang itu, insya Allah secara relatif kita bisa mengatakan tingkat kesejahteraannya sudah bisa naik. Nah, tetapi yang paling kunci juga, silakan tepuk tangan dulu. Yang paling kunci juga adalah bahwa itu tidak bisa semata-mata begitu. Kalau misalnya kita proses penganggaran di dalam pendidikan ini tidak jeli, itu akan bisa menghancurkan pendidikan. Misalnya kalau menawarkan 4 juta segala macam itu kalau nggak hati-hati, nanti banyak aspek-aspek di bidang pendidikan yang lain yang hilang. Kita belum ngomong soal prasarana yang kebutuhannya sangat besar. Kita belum ngomong soal peningkatan kualitas guru yang juga besar juga. Bagian saya dulu. Ini susah ya berempat ngomongnya rebutan. Mbak Andin harus saya nggak biasa di komisi juga ngomong begini kita. Saya klarifikasi dulu apa yang Jadi gini, tadi Bu Retno sudah mengatakan bahwa kesejahteraan guru tidak semata-mata karena ekonomi atau tunjangan yang naik. Tapi ketika kita bicara guru itu kan tidak hanya di Jakarta, di Bogor dan Semarang. Ada guru yang belum terperhatikan betul dalam rezim Belanda, yaitu 3T. Nah, ini diferensiasi kita bagaimana selain guru honor tadi dibereskan persoalannya, tapi juga akses mereka. Ada di Kalimantan, berangkat pagi, pulangnya baru besok hari. Dibutuhkan asrama, dibutuhkan kerjasama dengan Kementerian PU di mana jalan mereka tidak bisa melintas sehingga akses menjadi rendah.
Benar. Oke, Dan itu bagian dari penyebab dari mutu. Ya. Oke, tambahkan sedikit Bu sebelum saya lempar ke Kan panelis. ketika akan mengangkat 800 itu tentu dalam segala konsekuensi. Bicara anggaran, oke. Bicara anggaran itu adalah politik anggaran. Politik harus ada political will. Sekarang ketika pemerintah punya kemauan untuk menjadikan pendidikan ini modal dasar kemajuan bangsa, maka pendidikan ini menjadi prioritas. Enggak, kalau saya tanya anggarannya dari mana? Oh, bukan. Mohon maaf. Kalau saya tanya anggarannya dari mana gimana? Sekarang begini, Nah, anggarannya dari mana coba? Pak Hanif, saya ingin beritahukan begini. Ya. Sekarang sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 4, anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Sekarang ini kan posturnya ada dari sini ada ya hampir 238 ditransfer ke daerah, salah satunya untuk DAU gitu ya. Kemudian ada 132 triliun itu dikelola oleh pusat. Kalau kita memprioritaskan pendidikan, maka tidak hanya 20%, ada pos-pos anggaran dari kementerian yang lain diprioritaskan untuk pendidikan. DAU itu mestinya komponen dasarnya gaji dari penerimaan dalam negeri. Kalau itu dialihkan, Ada 26% DAU dari itu yang APBN. menjadi sekarang ini transfer dari gaji guru PNS di daerah Kalau itu mah bukan program Pak Bu, sebentar. Itu bukan program Pak Prabowo, tapi itu program Komisi 10. Waktu saya mimpin kan. Waktu saya mimpin. Andin, sebentar. Ya, saya hanya ingin mengelaborasi saja satu. Yang disampaikan Bu Reni dan Pak Rul itu adalah kasus pendidikan saat ini. Yang kita bicarakan yang akan datang. Ya justru akan datang. Fakta hari ini yang akan kita perbaiki di masa yang akan datang, begitu. Kuncinya ini kalau diselesaikan Dievaluasi terlebih dahulu, nanti boleh menambahkan. Silakan Pak Prof. Ya manis ya, karena keduanya juga bicara tujuan, tetapi maaf agak lupa caranya. Kalau misalnya ingin menerapkan wajib belajar 12 tahun, ingin meningkatkan tunjangan sertifikasi minimal 4 juta, lalu bagaimana caranya? Kalau kami inisiasi undang-undang tadi, Prof. Sebab Revisi undang-undang, Prof. Sebab membebaskan mereka yang kaya tidak membayar juga tidak adil. Iya. Demikian pula menaikkan tunjangan sampai 4 juta minimal dan membiarkan yang tidak mendapatkan gaji juga tidak adil. Dan jangan lupa bahwa pendidikan juga bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab masyarakat. Tanggung jawab masyarakat semuanya. Oke, silakan Ibu Retno. Saya melihat sih ini mengerti persoalan, tapi ketika bicara tadi misalnya revolusi mental, reformasi pendidikan, itu memang arahnya belum jelas ya. Misalnya saja kalau saya saya kuat mendengar tadi di bagian tim Pak Prabowo ini menyatakan bahwa ujian nasional masih dibutuhkan. Sementara di dalam tim yang Jokowi itu sangat jelas tadi menyatakan justru akan mengevaluasi, tapi itu juga tidak jelas, apalagi ada JK di sana. Jadi perlu dipertegas kalau memang itu ya hapus ujian nasional menjadi penentu kelulusan, itu harus jelas gitu ya. Kan tadi sebenarnya Pak Miing menyatakan berkali-kali seperti itu, tetapi tidak dijelaskan dan masih ada figur JK di sana sehingga mungkin masyarakat masih banyak yang meragukan. Yang kedua tadi Bu Reni mengatakan bahwa guru akan ditingkatkan S1, S2, S3. Terus gimana caranya dengan jumlah guru yang sekian, mekanismenya seperti apa, itu juga belum jelas. Kemudian tadi bicara soal kejuruan ya, sekolah kejuruan akan diperbanyak, tidak menyebut persentase tapi akan diperbanyak. Ini juga satu benturan karena akhirnya kita lupa pada tujuan bahwa seolah-olah ini menyediakan tenaga murah untuk para pemodal. Ya. Oke, tepuk tangannya untuk para panelis dan juga untuk para tim suksesnya. Dan sayang sekali waktu kita sudah habis, kita tidak bisa mendengarkan lagi nih rapat dengan pendapat yang ada di Komisi 10 saat ini. Kira sudah cukup untuk membahas. Tapi semoga ke depannya kita memiliki tenaga pengajar yang juga merupakan pendidik yang berkualitas, dan sehingga kita memiliki guru-guru intelektual yang bisa membentuk generasi penerus bangsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam lawan bicara, bukan hanya sekedar debat, tapi adu argumentasi yang bermartabat.